Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Rizkita Hamidah, NIM 4611419045. Dari TI Rombel 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum dari praktikum subnetting yang sudah saya buat minggu lalu. Di sini terdapat panduan. Yang pertama, silakan mengikuti panduan dari video pembelajaran yang sudah saya tonton juga. Terus yang kedua ada pada bagian router 4, buatlah subnet dari jaringan 10.10.10.128/25 menjadi 2 subnet 1 dan subnet 2 sama besar. Nah, pada port Gigabyte Ethernet 0/1, berikan IP pertama dari subnet 1. Subnet 1 memiliki IP lebih kecil daripada subnet 2. Pada port Gigabyte Ethernet 0/0, berilah IP pertama pada subnet 2. Oke, di sini saya sudah membuat catatannya. Ini dari routernya, lalu di sini untuk yang subnet 1 dan subnet 2-nya. Saya lihat catatan. Nah, di subnetnya ini kan routernya 10.10.10.128/25 dengan subnet mesnya yaitu 255.255.255.128. Nah, terus broadcastnya yakni 10.10.10.255. Kenapa 255? Karena diambil dari subnetnya. Ya, gitu. Jadi terdapat 255 IP yang dimulai dari 128. Nah, karena dimulai dari 128 sampai 255, otomatis dapat 128 IP, yang mana dibagi 2 terdapat 64 IP di masing-masing. Jadi 64 IP-nya sama besar. Nah, terus untuk subnet mesh-nya yang di subnet subnet 1 dan subnet 2 yang sudah sama besar yakni 255.255.192 yang didapat dari 128 di mana mulainya ditambah 64 atau IP masing-masingnya gitu. Nah, untuk subnet 1 ini networknya yakni 10.10.10.128. Nah, subnet masknya tadi yang sudah kita tentukan. Terus first-nya dimulai dari network ditambah 1 yakni jadi 10.10.10.129. Lalu ada broadcast address yakni 10.10.10.191. Kenapa 191? Karena 129 ditambah 64. Itu 191. Terus ada last address-nya. Ini 10.10.10.190. Ya. Yakni broadcast dikurang 1. Yups. Nah, terus untuk subnet yang kedua, networknya sama, networknya beda, yakni 10.10.10.192. Nah, kenapa 192? Karena tadi yang ini, yang subnet satunya dimulai dari 128, di mana pas ditambahin 4 jadinya 192. Terus habis itu, untuk first address-nya ditambahkan 1, dan last address-nya yakni broadcast dikurang 1. Yakni last address-nya jadi 10.10.10.254. Untuk subnet mesh-nya sama 255.255.255.192. Terus untuk gateway-nya masing-masing saya pasang di first address. Di sini saya pasang di 10.10.10.129 dan di subnet 2 yakni 10.10.10.193. Begitu. Oh iya, sebelumnya di sini dapat kesalahan memasang kabel konsol. Jadi saya mau hapus tapi
toolnya di loket, jadi nggak bisa. Ya, mohon maaf. Oh iya, terus habis itu untuk yang ini, kan tadi kita udah bikin ini jadi dua subnet. Terus langsung ke yang B, pada port gigabyte, Ether 0/1 berdasarkan IP pertama dari subnet 1. Subnet 1 memiliki IP lebih kecil daripada subnet 2. Yang tadi ini ya, syaratnya ini udah terpenuhi. Terus habis itu di sini saya bikin kabel konsol buat ngehubungin si kabel gigabyte Ethernet. Nah, buat ngehubungin itunya. Terus, nah ini langsung aja. Ini sebenarnya udah nyambung, tapi kita peragain lagi aja. Kita buka terminal. Ini di enable dulu, config t. Terus habis itu langsung aja kita pakai yang tadi G01 ya. Langsung aja in G0/1. Terus masukin IP address dari subnet 1, yakni 10 bukan. Terus dulu IP address 10.10.10.28. Terus aneh ya. Salah, kita masukinnya gateway. 10.10.10.10.129 sama subnet mesnya 255.255.255.192. Terus no shot biar udah, terus gitu. Masukin yang pertamanya. Tapi kok nggak itu ya? Coba kita ulang nih ya. Kan config t. Exit. Oh iya, soalnya ini harusnya nanti kayak muncul gitu, muncul kalimat-kalimat gitu yang nandain kalau dia itu udah si line protokolnya itu udah ke change ke G01 gitu. Tapi ini karena udah kehubung ya, jadi nggak ada. Terus udah exit. Terus gimana kalau yang keduanya gimana? Kalau yang keduanya sama kayak tadi, kita in G0/0, terus kita IP address, masukin IP address subnet 2-nya yang gateway ya. 10.10.10.193, terus sama subnet mesnya 192. Terus nashat exit. Ini harusnya sama, habis no-shot ini harusnya kayak tampil frasa-frasa gitu, tapi karena udah terhubung jadi nggak ada gitu. Terus exit. Udah kehubung. Nah, terus kita di sini menggunakan yang cara DHCP yang otomatis, bisa juga yang manual, tapi kita menggunakan yang DHCP agar lebih mudah. Kita di sini aja. Duh, ada. Di sini. Nah, jadi tadi ada kesalahan karena ini udah dihubungin ke DHCP-nya, terus tadi tulis ulang code-nya. Terus pas nyampe di ping error, jadi kita nggak usah di enter DHCP-nya. Duh, hilang lagi. Duh. Nah, ini buka terminal. Kayak tadi, enable config t. IP DHCP
full LAN. Ini kita memasukin ke LAN 2. Tapi jangan di enter. Terus loh. Ini enter juga ya? Enggak. Enter yang tadi. Terus habis itu masukin networknya. Pakai yang subnet 2 10 192 diikutin sama subnet masnya 255 itu di enter 255 192. Nah, terus habis itu nanti di default router masukin gateway-nya. Habis itu udah exit gitu. Cuma karena ini udah kehubung, jadi tadi kayak tindih gitu ketiban jadi. Nah, terus masuk ke IP root dimana menghubungin si router 4 sama router ini. Router apa sih itu? 3. Nah, caranya ini juga nggak boleh diketik soalnya nanti tumpang tindih lagi. Jadi ini kita hapus dulu aja. Loh, kok bisa? Kita hapus dulu aja. Jadi itu IP root. Terus IP network subnet 1 sebelah kanan. Berapa tuh? 192.168.1.0. Terus subnet mesh yang sebelah kanan 255.255.128. Habis itu gateway-nya kayak tadi pakai apa sih? Terus pakai default router. Habis itu default router sama gateway-nya. Dari situ, habis itu udah di kanan, nanti yang kiri udah ke kanan, terus yang kanan juga ke kiri, sebaliknya gitu. Jadi kalau udah kehubung, udah ada tanda hijau-hijau gini. Terus habis itu kita memastikan kalau si IP komputernya udah otomatis sukses ke DHCP. Kita pindah status dulu, terus requesting. Nah, ini udah sukses ya. Terus di sini juga kita buka desktop, terus IP ini direction, terus kita DHCP juga udah successful. Itu ini juga ya, ini karena pakai subnet 2 dari 130. Chips. Nah, terus langkah selanjutnya yaitu tes ping dari router kiri ke router kanan maupun sebaliknya. Di sini saya dari sini dulu ya. Ini apa? Dari sini dulu IP-nya 10.10.10.130. Oke, kita coba command prompt. Kita ping 10.10.10.130. Berhasil. Nah, dari kanan udah clear, terus kita coba yang dari kiri. Ini berapa tadi? 132. Kita coba ping 10.10 192.08.132. Kita tes ping
132, my bad. 1132, my bad. Oke, kita ulang. 92, 108, 132. Yeay. Yap, sini berhasil ya. Tes pingnya udah, terus kita coba. Ini juga tes ping. Kita coba dari sini ke sini. Lihat, sukses. Terus kita coba lagi dari sini ke sini. Dari laptop 0 ke PC 5 juga sukses. Terus kita coba kembali ke lab. 0 ke lab 1. Sukses. Terus dari PC 5 ke PC 6. Sukses juga. Nah, karena udah sukses, maka praktikum kali ini sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun salah ucapan. Sekian praktikum dari saya. Semoga kedepannya bisa segera kuliah offline supaya bisa praktikum langsung di lab. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.